materi dari awal sampai akhir. Akhir materinya dari awal sampai akhir. Nanti sebelum pertemuan hari Sabtu depan itu dikumpulkan, boleh paginya, boleh malamnya, ya dikumpulkan. Jadi ada waktunya 1 minggu ya. Semua dikumpulkan, diberi nama sesuai dengan materi perkuliahannya, lalu dimasukkan ke dalam folder, ya. Seperti itu. Untuk belajar, untuk persiapan ujiannya, karena banyak ya materinya, persiapan ujiannya seperti itu. Jadi disubmit sebelum perkuliahan. Bisa nggak kira-kira dibagi seperti itu? Kalian waktunya seminggu cukup kan? Cukup nggak? Nanti dibuka lagi rekamannya, penjelasannya seperti apa. Jadi supaya supaya diresum seperti itu, supaya persiapan nanti untuk belajar pada saat ujian juga. Semua sama, semua kelas seperti itu tugasnya. Jadi semua apa yang sudah kalian misal contoh-contoh obat yang sudah di ini kan, mekanisme kerjanya, contoh-contohnya apa. Nah, yang sudah Ibu jelaskan misalnya di apa namanya, diabetes, di mana aja dia bekerja, ya kan? Nah, contoh obatnya ini. Nah, kalau mau ditambahkan apalagi gitu. Bagan-bagan kalau ada bagan-bagan boleh dimasukkan. Kalian kan suka dibuat PPT itu ada bagan-bagan ya. Bagan-bagan. Nah, itu tapi dijelaskan di bawahnya, ya. Kalau dari Ibu, kalau dari Ibu warna hitam, kalau menambahkan dari referensi lain, ya dari buku, boleh dari jurnal atau dari mana gitu ya. Di yang valid ya tentunya ya, jangan dari Google langsung browsing, langsung kopas di situ, karena, kita mau yang sumber yang valid. Nah, kalau dari itu diberikan warna lain, ya, dan setelah narasi di-quote atau diambil itu ditulis dari mana, eee apa, narasi itu ditambah, seperti itu. Jadi waktunya 1 minggu ya, Sabtu untuk materi kan masing-masing nanti Sally berbagi aja sama teman, Sally atur aja, apa dapat apa gitu kan. Karena kan kalau yang udah mengerjakan, PPT itu kan udah ambil ini ya, udah tinggal ngambil contohnya di situ. Mmm, jadi semuanya digabung jadi satu, tapi dalam bentuk narasi supaya mudah dipahami. Begitu Sally? Iya Bu, jadi kita ada 9 materi ya Bu. Apa, Totalnya berapa tuh dari awal? Pokoknya yang terakhir itu yang Ibu kirimkan tadi ke Sally itu kan? iya Bu, glukokortikoid. Mhm. Berarti dibagi 9 Mungkin kelompok yang ya Bu. terakhir, materi terakhir itu 3, ya 3 orang tuh, karena kan ada 3 part. Ada glukokortikoid, PIPAR, sama apa lagi itu satu lagi, kortikosteroid ya? Iya glukokortikoid, kemudian PIPAR sama satu lagi estrogen. Mungkin 3 orang yang itu, yang terakhir itu karena panjang, yang lain-lain bisa 2. Iya Bu, baik Bu. Jadi Mhm. proporsional ya Bu, kalau materinya Iya, panjang berarti. proporsional itu. Untuk hari ini, apa yang sudah dibuat untuk hari ini? Apa ada yang sudah dibuat? Kemarin itu yang dibuat itu Bu, terakhir tugasnya yang infak jantung, gagal jantung, sama anti epilepsi, sama anti hipertensi. Oh, anti hipertensi. Oke, baik. Oh, yang mana dulu nih? Silahkan deh yang udah siap. Iya Bu.
Jadi warnanya dibedakan ya Salian untuk tugas-tugasnya yang dari materi dari Ibu tuh warna hitam ya. Yang lain-lain dibedakan yang kalian contoh-contoh kemarin dari PPT itu warna merah, yang tambahan referensi lainnya warna biru ya. Fontnya maksudnya, fontnya Tulisannya dikasih ya Bu. warna. Jadi Jadi tulisannya ya Bu. fontnya diganti. Tulisannya ya. Jadi kita boleh ambil dari referensi PPT Ibu ya Bu. Tapi ditambahin gitu. Boleh, itu boleh. Yang dari utamanya dari saya untuk kalian menjelaskan kembali. Ya, yang utamanya dari saya itu dinarasikan ya. Maksudnya bukan cuma kopas-kopas, dinarasikan, dijelaskan di situ. Nah, lalu tambahan dari referensi lain untuk menambah pemahaman, boleh ditambahkan di situ dengan warna lain. Ya, fontnya warna lain. Ya. Nah, yang sudah contoh kalian buat di PPT dijelaskan di situ fontnya warna lain. Jadi ada 3 warna fontnya. Ya, dalam satu subjek itu ada 3 warna ya. Tapi ketika kita mengquote, jangan lupa dari mana itu berasal, harus jelas ya. Jadi bisa di cross check, bisa ditelusur gitu. Jika ada yang mau apa mau melihat ya, hal itu berasal dari mana itu bisa tertelusur gitu. Jadi seperti itu gunanya kita mengquote ya. Mengquote itu atau memberikan referensi itu supaya kita bisa tracing ini dari mana sih, kenapa terus benar-benar nggak ini kayak gini gitu ya. Jadi harus jelas ketika kita mengquote dari mananya itu harus jelas. Misalnya kalau dari jurnal itu kan ada nama jurnalnya, ada nama artikelnya, judul ya, judul, kemudian volume, tahun gitu. Jelas seperti itu ya. Kalau dari bukunya apa, ibu apa, kasih linknya, kasih ini. Kalau dari jurnal, nama jurnalnya apa, terbit tahun berapa, pengarangnya siapa, itu volume berapa. Ini belajar ini juga untuk persiapan nanti penelitian kan seperti itu caranya. Iya. Ibu, saya izin share screen ya Bu. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SF212B ingin memaparkan materi tentang antihipertensi. Terdiri dari Azahra, Ilmi Aulia Robani, Indah Oktavia, Nia Mulyani, saya sendiri Selinia Melinda, Septia Wafa, Siti Askia Zahra, dan Siti Nurmaya. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal. Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Hipertensi sering menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan semakin tingginya tekanan darah. Pengobatan awal pada hipertensi sangatlah penting karena dapat mencegah timbulnya komplikasi pada beberapa organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan otak.
Penata laksanaan hipertensi berfokus pada menurunkan tekanan darah kurang dari 140 mm Hg sistoliknya dan 90 mm Hg diastoliknya. Risiko komplikasi seperti gangguan kardiovaskular, yaitu penyakit jantung koroner, gagal jantung atau stroke, atau penyakit ginjal akan menurun saat tekanan darah rata-rata kurang dari 140/90 mm Hg. Penata laksanaan hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan farmakologi dan non-farmakologi. Penata laksanaan non-farmakologi dapat dilakukan yaitu dengan cara modifikasi gaya hidup, pengurangan berat badan, pembatasan natrium, modifikasi diet lemak, olahraga, pembatasan alkohol, menghentikan kebiasaan merokok, dan teknik relaksasi. Prinsip penata laksanaan hipertensi. Berdasarkan analisis dari berbagai penelitian, didapatkan beberapa hal yang penting dalam penata laksanaan hipertensi. Yang pertama yaitu penurunan tekanan darah sangat penting dalam menurunkan risiko major kejadian kardiovaskular pada pasien hipertensi. Jadi, prioritas utama dalam terapi hipertensi adalah mengontrol tekanan darah. Yang kedua, penelitian pendahuluan memfokuskan pada pengobatan tekanan darah diastolik, tetapi tekanan darah sistolik lebih sulit dikontrol dan lebih berpengaruh pada outcome kardiovaskular. Yang ketiga, monoterapi jarang bisa mengontrol tekanan darah dan banyak pasien memerlukan lebih dari satu obat antihipertensi. Yang keempat, respon terhadap berbagai kelas antihipertensi adalah heterogen. Beberapa pasien mungkin akan berespon lebih baik dari pasien yang lain. Kemudian yang kelima, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa penyakit komorbiditas seperti diabetes dan kerusakan target organ seperti LPH dan CKD mengindikasikan pemilihan kelas obat yang spesifik dan dalam terapi hipertensi. Tetapi hal ini jangan sampai menyampingkan pentingnya kontrol tekanan darah. Yang keenam, penurunan tekanan darah 20/10 mm Hg pada pasien hipertensi akan menurunkan 50% risiko kejadian kardiovaskular. Selanjutnya, klasifikasi hipertensi. Berdasarkan sumber dari yang pertama yaitu ESH/ESC 2013, yaitu terbagi menjadi optimal, normal, normal tinggi, hipertensi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan solid distolik. Kemudian yang bawahnya tabel kedua, klasifikasi tekanan darah menurut ZNC 7. Walaupun yang sekarang ada yang terbaru yaitu ZNC 8. Kemudian selanjutnya mekanisme kerja antihipertensi. Mekanisme kerja obat antihipertensi yang pertama yaitu pada CNS atau Central Nervous System, susunan saraf pusat, ada beta blocker, ada alpha 2 agonis, dan juga yang bekerja di jantung yaitu beta blocker, kemudian di ginjal ada diuretik, beta blocker, dan ACI atau AC inhibitor. Kemudian di pembuluh darah ada alpha 1 reseptor blocker, ada CCB, ada vasodilator, dan angiotensin reseptor antagonis, dan juga ACI. Selanjutnya golongan obat antihipertensi. Ada beberapa kelas obat antihipertensi, diantaranya yaitu diuretik, penyekat beta, penghambat enzim konversi angiotensin atau ACI, penghambat reseptor angiotensin atau ARB, dan antagonis kalsium. Yang pertama yaitu ACI. Angiotensin reseptor enzim tersebar di seluruh jaringan tubuh. Namun, tempat produksi utama angiotensin 2, terutama di pembuluh, tidak di ginjal. ACI menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, suatu vasokonstriktor yang poten dan stimulan aldosteron.
ACI juga menghambat degradasi bradikinin dan menstimulasi zat vasodilator lain seperti prostaglandin E2 dan prostasiklin. ACI mutlak kontraindikasi pada wanita hamil karena dapat menimbulkan gagal ginjal dan kematian pada infak dan potensial bersifat teratogenik, terutama jika diberikan pada trimester 2 dan trimester 3. Kemudian di sini ada mekanisme kerja ACI, yaitu yang pertama merintangi enzim AC yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. ACI juga mencegah degradasi bradikinin dan prostaglandin yang seharusnya dirombak oleh AC atau angiotensin converting enzyme. Terjadi akumulasi di saluran nafas dan paru-paru yang dapat menimbulkan efek samping berupa batuk. Senyawa ACI yang terpenting yaitu captopril, benazepril, delapril, enalaktil maleat, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril. Kontraindikasi untuk ibu hamil karena menimbulkan masalah neonatal termasuk gagal ginjal dan kematian janin. Hal ini dilaporkan untuk ibu hamil trimester kedua dan trimester ketiga. Jadi fungsi ACI di sini dia menghambat angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh Siti Nurmaya. Berikutnya untuk obat golongan ACI, yang pertama itu captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, benazepril, quinapril, ramipril, trandolapril, dan maxipril. Untuk captopril itu nama pabriknya Indofarma, kandungan obatnya captopril, mekanisme kerjanya menghambat enzim konversi angiotensin sehingga menurunkan angiotensin 2 yang berakibat menurunkan pelepasan renin dan aldosteron dan menghambat AC pada paru-paru yang mengurangi sintesis vasokonstriktor angiotensin 2, menekan aldosteron mengakibatkan natriosis, dapat merangsang produksi vasodilator atau bradikinin dan prostaglandin. Untuk merek dagangnya yaitu Acepres, Acendril, Captopril, Desacap, Etapril, Porten, Permoten, Otoril, Prix, Sekantensin, Tensikap, Tensobon, dan Papril. Untuk dosisnya yaitu 2-3 kali 25 mg per hari. Untuk indikasinya hipertensi, gagal jantung, terutama berguna untuk hipertensi dengan renin tinggi. Obat yang disukai untuk pasien hipertensi dengan nefropati diabetik karena kadar glukosa tidak dipengaruhi. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas, hati-hati pada penderita dengan riwayat angioedema dan wanita menyusui, dan semua menghambat AC. Dosis pertama hipotensi, pusing, proteinuria, ruam, takikardi, sakit kepala. Captopril jarang menyebabkan agranulositosis atau neutropenia. Untuk efek sampingnya yaitu batuk, kulit kemerahan, konstipasi, hipotensi, dispepsia, pandangan kabur, dan mialgia. Berikutnya untuk Enapril, nama pabriknya itu Combifar, kandungan obatnya
Enalapril maleate untuk mekanisme kerjanya yaitu enalapril termasuk dalam kelas obat yang disebut menghambat enzim mengubah angiotensin AC. Golongan obat adalah sekelompok obat yang cara kerjanya sama. Obat-obatan ini sering digunakan untuk mengatasi kondisi serupa. Enalapril membantu pembuluh darah Anda rileks dan melebar. Ini menurunkan tekanan darah Anda. Untuk merek dagangnya yaitu Tenazin, Tenace, dan Tenaten. Untuk dosisnya, untuk dosis dewasa usia 18 tahun ke atas, dosis awal yaitu 5 mg diminum sekali sehari. Dokter Anda mungkin meningkatkan dosis Anda tergantung pada sasaran tekanan darah Anda. Kisaran dosis biasanya adalah 10 hingga 40 mg per hari. Dokter akan memutuskan apakah meminum obat tersebut sekali atau 2 kali sehari. Dosis maksimum yaitu 40 mg per hari. Jika penggunaan enalapril dengan diuretik, dosis awal yaitu harus 2,5 mg diminum sekali sehari. Selanjutnya, untuk dosis anaknya yaitu usia 1 bulan sampai 17 tahun, dosis awal yaitu 0,08 mg per kilogram berat badan yang diminum sekali sehari hingga 5 mg sekali sehari. Dokter mungkin meningkatkan dosis tergantung pada sasaran tekanan darah. Dosis maksimumnya yaitu 0,58 mg per kilogram diminum sekali sehari, 40 mg sekali sehari. Dosis seniornya untuk usia 65 tahun ke atas, tidak ada rekomendasi khusus untuk dosis senior. Orang dewasa yang lebih tua mungkin memproses obat lebih lambat. Dosis orang dewasa yang normal dapat menyebabkan kadar obat ini lebih tinggi dari biasanya di tubuh Anda. Jika Anda lanjut usia, Anda mungkin memerlukan dosis yang lebih rendah atau jadwal yang berbeda. Untuk indikasinya, penata laksana hipertensi dan gagal jantung. Untuk kontraindikasinya, yaitu relatif terhadap penggunaan enalapril, termasuk stenosis aorta, infark, miokard, stroke, kardiomiopati, hipertropik, penyakit pembuluh darah, kolagen seperti SLE, stenosis arteri ginjal bilateral, dan gangguan ginjal. Untuk efek sampingnya itu batuk kering, pusing, atau merasa melayang, lelah yang tidak biasa, sembelit, atau diare. Berikutnya pusinopril. Untuk nama pabriknya yaitu Bristol Myers Squibb. Untuk kandungan obatnya yaitu pusinopril sodium. Untuk mekanisme kerjanya, pusinopril termasuk ke dalam obat antihipertensi golongan AC inhibitor. Obat ini bekerja dengan cara menghambat konversi atau perubahan angiotensin 1 menjadi 2. Untuk merek dagangnya yaitu monopril. Untuk dosis awal, monopril untuk orang dewasa yang direkomendasikan yaitu 10 mg sekali sehari. Kisaran dosis yang biasa yaitu 20-40 mg, tetapi bisa sampai 80 mg. Dosis yang dianjurkan pada anak dengan berat badan lebih dari 50 kg yaitu 5-10 mg sekali sehari. Untuk indikasinya, pengelolaan gagal jantung sebagai terapi tambahan bila ditambahkan ke terapi konvensional termasuk diuretik dengan atau tanpa digitalis. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas terhadap produk ini atau menghambat AC lainnya.
angioedema terkait dengan pengobatan ACE inhibitor sebelumnya. Pemberian bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes mellitus. Untuk efek sampingnya yaitu pusing atau sakit kepala, mual atau muntah, diare atau sakit perut, batuk, lelah yang tidak biasa. Berikutnya Lisinopril. Untuk nama pabriknya yaitu Nopel Pharmaceutical Laboratories. Untuk kandungan obatnya yaitu lisinopril dihidrat. Mekanisme kerjanya yaitu lisinopril menghambat ACE yang digunakan dengan pengobatan hipertensi, gagal jantung, kongestif, dan setelah infak miokard pada pasien dengan hemodinamik stabil. Untuk merek dagangnya yaitu Interpril 5, Inhitril, Lapril, Lipril 5, Lisinopril dihidrat, Nopril, Noverten, Odace, Tensinop, dan Tensipar. Untuk dosis dewasa, dosis awal 10 mg sekali sehari, dosis perawatan 20 mg satu kali sehari, yang dapat ditingkatkan hingga maksimal 80 mg per hari. Anak usia 6-16 tahun, berat badan 20-50 kg, 2,5 mg satu kali sehari. Untuk indikasinya, pada pasien dengan hipertensi esensial, nefropatik, diabetik, gagal jantung, dan pasca infak miokard akut. Untuk kontraindikasinya, pada pasien yang hipersensitif terhadap produk ini dan pasien dengan riwayat edema angioneurotik sehubungan dengan pengobatan sebelumnya dengan menghambat enzim konversi angiotensin. Untuk efek sampingnya yaitu pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, batuk kering, lelah yang tidak biasa, pilek, menurunkan gairah seksual. Berikutnya Perindopril. Untuk nama pabriknya itu Servir. Untuk kandungan obatnya Perindopril arginin. Mekanisme kerjanya yaitu dengan merelaksasi pembuluh darah sehingga darah lebih mudah mengalir, akhirnya tekanan darah menjadi kembali normal. Untuk merek dagangnya yaitu Bioprexum Plus, Coveram, dan Cadoril. Untuk dosis hipertensinya, untuk pasien dewasa dosisnya yaitu 4-8 mg per hari. Dosis bisa dibagi dalam 2 kali pemberian sehari. Dosis maksimalnya 16 mg per hari. Untuk kondisi gagal jantungnya, untuk pasien dewasa, dosisnya 2 mg per hari. Dosis bisa disesuaikan dengan kondisi pasien dengan rentang 8-16 mg per hari. Untuk kondisi penyakit jantung koroner stabil, untuk pasien dewasa dosisnya 4 mg per hari selama 2 minggu. Kemudian dosis ditingkatkan sesuai kondisi hingga dosis 8 mg per hari. Berikutnya untuk indikasinya, pengobatan hipertensi esensial ringan hingga sedang, gagal jantung kongestif ringan hingga sedang, dan untuk mengurangi risiko kardiovaskular pada individu dengan hipertensi atau pasca infak miokard dan penyakit jantung stabil. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap Perindopril atau menghambat ACE lainnya. Riwayat keturunan atau angioedema yang berhubungan dengan pengobatan ACI sebelumnya. Pemberian inhibitor
nitrilisin, atau misalnya sakubitril secara bersamaan dengan inhibitor AC dapat meningkatkan risiko angioedema. Jangan berikan AC inhibitor dalam waktu 36 jam setelah beralih ke atau dari resiko angioedema. Atau dari sakubitril atau valsartan. Stenosis arteri ginjal bilateral jangan diberikan bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes mellitus atau gangguan ginjal. Untuk efek sampingnya yaitu panas dingin, sulit bernapas, merasa nyeri atau sakit pada tubuh, demam, kepala sakit, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Berikutnya benazepril. Untuk nama pabriknya yaitu Novartis. Kandungan obatnya benazepril HCl. Untuk mekanisme kerjanya yaitu suatu produk dari benazeprilat adalah ACI. Ini secara kompetitif menghambat konvensi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 atau vasokonstriktor kuat melalui aktivitas enzim mengubah angiotensin 1 AC sehingga mengurangi kadar angiotensin 2 yang menyebabkan peningkatan aktivitas renin, plasma, dan penurunan sekresi aldosteron. Untuk merek dagangnya yaitu Amloben, Latensin HCT, Lotrel. Untuk dosisnya yaitu dosis dewasa awalnya 10 mg sekali sehari. Pemeliharaan biasa 20-40 mg setiap hari sebagai dosis tunggal atau dalam 2 dosis terbagi. Maksimal 80 mg setiap hari. Dalam kombinasi dengan diuretik awalnya 5 mg sekali sehari untuk anak di bawah Untuk anak lebih dari 6 tahun, awalnya 0,2 mg per kilogram hingga 10 mg sekali sehari. Dapat dititrasi hingga 0,6 mg per kilogram sekali sehari sesuai kebutuhan, maksimal 40 mg setiap hari. Berikut tabel untuk dosis gangguan ginjal. Berikutnya untuk indikasinya yaitu hipertensi. Untuk kontraindikasinya, riwayat angioedema dengan atau tanpa terapi ACI sebelumnya. Kehamilan, penggunaan bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes dan gangguan ginjal, penggunaan bersamaan dengan atau dalam waktu 36 jam setelah beralih ke dari inhibitor neprilisin atau misalnya sakubitril. Untuk efek sampingnya yaitu batuk, sakit kepala, pusing, kantuk, pembengkakan pada wajah, tenggorokan, lidah, bibir, mata, tangan, kaki, pergelangan kaki atau kaki bagian bawah, suara serak, kesulitan bernapas atau menelan, pusing, pingsan, ruam, menguningnya kulit atau mata, demam, sakit tenggorokan, menggigil, dan tanda-tanda infeksi lainnya.
Selanjutnya obat Quinapril. Untuk nama pabriknya yaitu Pfizer, kandungan obatnya Quinapril hidroklorida. Mekanisme kerjanya yaitu angiotensin 2, menyempitkan pembuluh darah koroner dan bersifat inotropik positif, yang dalam keadaan normal akan meningkatkan resistensi pembuluh darah dan konsumsi oksigen. 4 tindakan ini pada akhirnya dapat menyebabkan hipertrofi miosit dan proliferasi sel otot polos pembuluh darah. 4. Angiotensin 2 juga merangsang produksi plasminogen aktivator inhibitor 1 sehingga meningkatkan risiko trombosis. Quinaprilat mencegah konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dengan menghambat enzim pengubah angiotensin dan juga mengurangi pemecahan bradikinin 1,2 penurunan kadar angiotensin 2 menyebabkan penurunan kadar PAI1 sehingga mengurangi resiko trombosis, terutama setelah infark miokard. Untuk merek dagangnya Akupril, dosisnya yaitu untuk kondisi hipertensi dewasa 10-20 mg 1 kali sehari. Dosis pertama diberikan sebelum tidur, dosis pemeliharaan adalah 20-80 mg 1 kali sehari atau dibagi dalam 2 dosis. Jika digunakan bersama diuretik, dosis Quinapril adalah 5 mg 1 kali sehari. Selanjutnya untuk lansia 10 mg 1 kali sehari atau dibagi ke dalam 2 dosis. Kondisinya gagal jantung. Untuk dewasa 5 mg 2 kali sehari, penyesuaian dosis akan dilakukan dengan interval mingguan menjadi 20-40 mg yang dibagi dalam 2 dosis terpisah. Untuk indikasi hipertensi esensial sebagai monoterapi atau dikombinasi dengan diuretik. Terapi gagal jantung, kongestif dikombinasi dengan diuretik dan atau glikosida. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, riwayat keturunan atau angioedema yang berhubungan dengan pengobatan ACE inhibitor sebelumnya. Pemberian inhibitor neprilysin, misalnya sakubitril, secara bersamaan dengan inhibitor ACE dapat meningkatkan risiko angioedema. Jangan berikan ACE inhibitor dalam waktu 36 jam setelah beralih ke atau dari sakubitril atau valsartan. Jangan diberikan bersamaan dengan aliskiren pada pasien diabetes mellitus. Untuk efek sampingnya yaitu batuk kering, pusing atau rasa melayang, sakit kepala, diare, lelah yang tidak biasa, mual atau muntah. Selanjutnya Ramipril. Untuk nama pabriknya itu Desa Medica, kandungan obatnya Ramipril. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim konversi angiotensin sehingga perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 terganggu, mengakibatkan menurunnya aktivitas vasopresor dan sekresi aldosteron. Dosisnya itu awal 2,5 mg per hari. Merek dagangnya Cardace, Imerten, Hyperil, Ramipril, Tenapril, Triatek, dan Vives. Indikasinya hipertensi, kontraindikasinya yaitu penderita dengan riwayat angioedema, hipersensitivitas, hati-hati pemberian pada wanita hamil dan menyusui. Untuk efek sampingnya yaitu batuk, pusing, sakit kepala, rasa letih, nyeri perut, bingung, dan susah tidur. Selanjutnya Trandolapril, untuk nama pabriknya itu Dexa Medica, kandungan obat Trandolapril, mekanisme kerjanya yaitu Trandolapril atau verapamil hidroklorid air menggabungkan formulasi pelepasan lambat dari penghambat saluran kalsium, verapamil hidroklorida, dan formulasi pelepasan segera dari penghambat enzim mengubah angiotensin, Trandolapril. Trandolapril secara kompetitif menghambat enzim pengubah angiotensin yang mengakibatkan penurunan konsentrasi angiotensin 2 plasma dan akibatnya tekanan darah dapat diturunkan sebagai melalui penurunan vasokonstriksi, peningkatan aktivitas renin, dan penurunan sekresi aldosteron. Verapamil menghambat saluran kalsium non-dihidropyridin, menghambat masuknya ion Ca ekstraseluler, transmembran, melintasi membran sel miokard dan sel otot polos pembuluh darah. Tanpa mengubah konsentrasi kalsium serum, mengakibatkan penghambatan kontraksi otot polos jantung dan pembuluh darah, sehingga melebarkan pembuluh darah koroner utama dari sistemik arteri. Untuk merek dagangnya Tarka, indikasi hipertensi, kontraindikasinya itu sindrom Sixinus, blok AFI, derajat 2 atau 3.
pasien dengan fibrilasi atrium atau geletar atrium dan suatu saluran pintas tambahan. Disfungsi berat ventrikular kiri, hipotensi atau shock kardiogenik, riwayat angiodema yang berhubungan dengan pemberian AC. Untuk efek sampingnya sakit kepala, pusing, nyeri dada, konstipasi, batuk, bradikardi, bronkitis, diare, blok AV derajat 1, nyeri sendi, infeksi saluran nafas atas, dan lelah. Selanjutnya meoxipril. Untuk nama pabriknya Siwars Pharma, kandungan obatnya meoxipril. Mekanisme kerjanya adalah obat produk oxiprilat yang menghambat AC pada manusia dan hewan. Mekanisme oxiprilat menurunkan tekanan darah diyakini terutama disebabkan oleh penghambatan aktivitas AC. AC adalah peptidil dipeptidase yang mengkatalisis konversi dikapeptida angiotensin 1 yang tidak aktif menjadi zat vasokonstriktor angiotensin 2. Angiotensin 2 adalah vasokonstriktor perifer kuat yang juga merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal dan memberikan umpan balik negatif pada sekresi renin. AC identik dengan kininase 2, suatu enzim yang mendegradasi bradikinin, suatu vasodilator yang bergantung pada endotelium. Meoxiprilat sekitar 1000 kali lebih kuat dari meoxipril dalam menghambat AC dan kinase 2. Penghambatan AC mengakibatkan penurunan pembentukan angiotensin 2, menyebabkan penurunan vasokonstriksi, peningkatan aktivitas renin plasma, dan penurunan sekresi aldosteron. Yang terakhir menghasilkan diuresis dan natriuresis, dan sedikit peningkatan konsentrasi kalium serum, atau peningkatan rata-rata sekitar 0,25. Terlihat ketika meoxipril digunakan sendiri. Apakah peningkatan kadar bradikinin, suatu peptida vasodepresor yang kuat, berperan dalam efek terapeutik? Meoxipril masih harus dijelaskan. Meskipun mekanisme utama meoxipril dalam penurunan tekanan darah diyakini melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. AC inhibitor mempunyai beberapa efek pada tekanan darah, bahkan pada hipertensi rendah. Untuk merek dagangnya Univas, dosisnya untuk dosis dewasa biasa untuk hipertensi. Dosis awal yaitu pasien yang tidak menerima terapi diuretik 7,5 mg per oral sekali sehari 1 jam sebelum makan. Pasien yang menerima terapi diuretik 3,75 mg per oral sekali sehari 1 jam sebelum makan. Untuk dosis pemeliharaan 7,5 hingga 30 mg per oral per hari dalam 1 atau 2 dosis terbagi 1 jam sebelum makan. Dosis maksimumnya 60 mg per hari. Untuk kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap meoxipril atau penghambat AC lainnya. Riwayat keturunan atau angiodema yang berhubungan dengan pengobatan AC inhibitor sebelumnya, pemberian inhibitor neoprilisin atau misalnya sacubitril secara bersamaan dengan inhibitor AC dapat meningkatkan risiko angiodema. Jangan berikan AC inhibitor dalam waktu 36 jam setelah beralih ke atau dari sacubitril atau valsartan. Stenosis arteri ginjal bilateral. Jangan diberikan bersamaan dengan alisikrin pada pasien diabetes mellitus atau gangguan ginjal misalnya GFR lebih dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi. Efek sampingnya itu hipotensi, gangguan fungsi ginjal, batuk kering yang menetap, cemas dan gemetar, angiodema, ruam kulit, gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, dispepsia, diare, konstipasi, dan nyeri perut, hiperkalemia, hipoglikemia, kelainan darah seperti trombositopenia, leukopenia, neutropenia. Selanjutnya CCB, calcium channel blocker, yaitu menurunkan influx ion kalsium ke dalam sel miokard, sel dalam sistem konduksi jantung, dan sel-sel otot polos pembuluh darah. Efek ini akan menurunkan kontraktilitas jantung, menekan pembentukan dan propagasi impuls elektrik dalam jantung, dan memacu aktivitas vasodilatasi. Interferensi dengan konstriksi otot polos pembuluh darah. Semua hal di atas adalah proses penggantung pada ion kalsium. Untuk mekanisme kerja CCB yaitu
menyebabkan relaksasi jantung dan otot polos dengan menghambat saluran kalsium yang sensitif terhadap tegangan atau voltage sensitif, sehingga mengurangi masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam sel. Yang kedua, relaksasi otot polos vaskuler menyebabkan vasodilatasi dan berhubungan dengan reduksi tekanan darah. Obat golongan CCB, kalsium channel blocker. Yang pertama kalsium channel blocker dihidropyridin. Yang pertama ada amlodipin, felodipin, lekardipin, sama nifedipin. Yang kedua kalsium channel blocker non-hidropyridin. Ada diltiazem sama verapamil. Yang pertama ada amlodipin, nama dagangnya Divas tablet, produksinya Kalbe Farma, komposisinya amlodipin miligram atau 10 miligram. Dosisnya dewasa, hipertensi, dan angina. Dosis awal 1 kali sehari 5 miligram dapat ditingkatkan hingga dosis maksimal 10 miligram. Anak usia 6-17 tahun, dosis awal 1 kali sehari 2,5 miligram. Dapat ditingkatkan menjadi 5 miligram sekali sehari setelah interval 4 minggu sesuai dengan respon klinis. Lansia awal 2,5 miligram sekali sehari. Kontraindikasi hipersensitivitas. Efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat adalah sakit kepala, pusing, mengantuk, debaran jantung, sakit perut, mual, edema. Berikutnya ada felodipin, nama dagangnya Plendil tablet, produksinya AstraZeneca, komposisi felodipin. Dosisnya dosis awal yang direkomendasikan untuk Plendil 10 mg tablet 15 strip adalah 5 mg secara oral sekali sehari. Namun dapat disesuaikan menjadi 2,5 mg tergantung pada respon dan tolerabilitas pasien. Kontraindikasi stenosis aorta yang parah atau angina stabil, efek samping sakit kepala, palpitasi, pusing, kemerahan pada kulit. Lekardipin, nama dagangnya Zanidip tablet, produksinya Abbott, dosisnya 10 mg 1 kali per hari, dapat ditingkatkan menjadi 20 mg. Kontraindikasi hamil, laktasi, gagal jantung kongestif yang tidak diobati, disfungsi hati dan ginjal berat atau bersama dengan infak miokard yang diderita dalam 1 bulan. Efek samping sakit kepala, edema, perifer, palpitasi, takikardia, pusing, astemia. Berikutnya ada nifedipin, nama dagangnya adalah Oros, produksinya Bayer Indonesia. Komposisinya nifedipin, dosisnya 1 kali sehari 1 tablet. Kontraindikasi obat ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan kondisi hipersensitivitas shock kardiovaskular 8 hari pertama setelah infak miokard akut. Pasien yang menerima terapi rifampicin, pasien yang menjalani operasi usus protokolektomi, dan efek sampingnya sakit kepala, pusing, penumpukan cairan di bagian kaki atau edema perifer. Diltiazem, nama dagang Herbeser CD100 dan Herbeser CD200. Produksinya Tanabe Indonesia, dosisnya hipertensi esensial 100-200 mg sehari. Angina pectoris, dosis awal 100 mg sekali sehari dan dapat ditingkatkan 200 mg sekali sehari. Kontraindikasi hipersensitivitas, efek samping bradikardia, pusing, kemerahan, sakit kepala, peningkatan sugat atau SGPT, ruam pruritus, gangguan gas. Berikutnya ada verapamil, nama dagangnya Isoptin 80 mg dan Isoptin SR 240 mg. Produksinya Abbott, dosisnya 1 kaplet pada pagi hari, penurunan tekanan darah terhadap 0,5 kaplet pada pagi hari. Setelah 2 minggu dapat ditingkatkan menjadi 2 kaplet per hari dalam dosis terbagi. Kontraindikasi gangguan konduksi berat, hipersensitivitas terhadap verapamil HCl, hipotensi atau shock kardiogenik, infak miokard akut terkomplikasi, sindrom sinus, dan efek sampingnya blokade AV, sinus, bradikardi, hipotensi, dan konstipasi.
Mekanisme kerja ARB. Mekanisme kerja menduduki reseptor AT2 yang terdapat di miokard, dinding pembuluh, susunan syaraf, pusat, ginjal, anak ginjal, dan hati, di mana reseptor AT2 mempunyai efek vasokonstriksi, pelepasan aldosteron, pelepasan hormon antidiuretik. Tidak seperti ACI, ARB tidak mencegah pemecahan bradikin, tidak memberikan efek samping batuk. ARB tidak boleh digunakan pada ibu hamil. Senyawa ARB terpenting losartan, valsartan, irbesartan, kandesartan, dan telmisartan. Obat golongan ARB ada kandesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, telmisartan, dan olmesartan. Saja kandesartan, nama dagangnya Kanderin, produksi Dexamedica, komposisinya kandesartan 8 mg atau 16 mg, dosisnya 1 kali sehari 1 tablet. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap kandesartan, pasien hamil atau menyusui, anak berusia kurang dari 1 tahun, dan pasien diabetes mellitus yang juga menerima aliskiren. Efek sampingnya pusing, bengkak pada kaki, peningkatan kadar trigliserida, hiperuresimia, peningkatan asam urat, lemas, sakit mah, diare, dan mual. Selanjutnya, eprosartan, nama dagangnya Tefeten, produksi Abbott, komposisinya eprosartan 600 mg, dosisnya 1 kali sehari 1 tablet, kontraindikasinya hipersensitif atau alergi terhadap obat ini, gangguan fungsi hati berat, kehamilan, sedang dalam pengobatan aliskiren. Efek sampingnya pusing, kepala terasa ringan, pandangan kabur. Selanjutnya, irbesartan, nama dagangnya Iratensa, produksi Pratana Nirmala atau Fahrenheit, komposisinya irbesartan 150 mg atau 300 mg, dosisnya 1 kali sehari 1 tablet, kontraindikasinya hipersensitif terhadap komponen irbesartan, efek sampingnya pusing, sakit kepala ringan, sakit perut, atau gangguan pencernaan, kelelahan, diare, dan nyeri otot. Lalu losartan, nama dagangnya Santesar, produksi Sanbe Pharma, komposisinya losartan 50 mg atau 100 mg, dosisnya 1 kali sehari 1 tablet, kontraindikasinya hipersensitif terhadap losartan atau komponennya, efek sampingnya pusing atau sakit kepala ringan, disepsia, diare, nyeri tungkai, infeksi saluran pernapasan. Telmisartan, nama dagangnya Micardis, produksi Boehringer Ingelheim, komposisinya telmisartan 40 mg atau 80 mg, dosisnya 1 kali sehari 1 tablet, kontraindikasinya kehamilan, menyusui, hipersensitif, retrovaskular, gangguan ginjal, dan transplantasi ginjal, depresi volume intravaskular, blokade ganda sistem renin, angiotensin, aldosterin, hiperkalemia. Efek sampingnya gangguan GI, atralgia, berkeringat banyak, gangguan penglihatan, vertigo, infeksi saluran napas atas, cemas, eksema, kram atau nyeri tungkai, tendinitis, gejala influenza, nyeri dada punggung, milgia, ISK. Selanjutnya olmesartan, nama dagangnya Olmetec, produksi Pfizer Indonesia, komposisinya olmesartan 20 mg atau 40 mg, dosisnya 1 kali sehari 1 tablet, kontraindikasinya hamil trimester 2 dan 3, laktasi, obstruksi saluran empedu. Efek sampingnya nyeri perut, diare, dispepsia, gastritis, pusing, nyeri punggung, gejala yang menyerupai influenza, bronkitis, faringitis, ISK, batuk, rinitis, mual, nyeri dada, rasa lelah, edema, perifer, dan nyeri. Golongan diuretik yang satu ada diuretik Long-Henle, itu ada furosemid, bumetanida, etrakinat. Yang kedua ada diuretik Yazida, itu ada HCT, clopamida, clortalidon. Lalu diuretik hemat kalium ada spironolakton. Untuk diuretik osmosis itu ada manitol dan sorbitol. Berikutnya mekanisme kerja.
Selanjutnya yaitu golongan diuretik. Diuretik bekerja meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler. Akibatnya terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah. Selain mekanisme tersebut, beberapa diuretik juga menurunkan resistensi perifer sehingga menambah efek hipotensinya. Efek ini diduga akibat penurunan natrium di ruang interstisial dan di dalam sel otot polos pembuluh darah yang selanjutnya menghambat induksi kalsium. Yang pertama itu ada furosemid, nama generiknya furosemid, bisa oral ataupun injeksi. Nama mereknya Laxi, Diaqua, Loaqua, dan Furosik. Bentuk sediaannya tablet oral 20 mg, 40 mg, 80 mg. Untuk cairan oralnya 10 mg per mili, larutan oralnya 40 mg per 5 mili. Kelas obatnya diuretik lu, indikasinya digunakan untuk mengobati retensi cairan atau edema pada orang dengan gagal jantung kongesif, penyakit hati, atau kelainan ginjal seperti sindrom nefrotik. Furosemid juga digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Efek samping furosemid yang umum mungkin termasuk yaitu diare, sembelit, kehilangan nafsu makan, mati rasa atau kesemutan, sakit kepala, pusing, atau penglihatan kabur. Lalu ada bumetanid, nama generiknya bumetanid, ada yang oral ataupun injeksi. Nama mereknya Bumex oral atau injeksi. Bentuk sediaannya larutan suntik 0,25 mg per mili, dan ada juga yang tablet oral 0,5 mg, 1 mg, dan 2 mg. Untuk golongan obatnya diuretik loop, indikasinya diuretik yang digunakan untuk mengobati retensi cairan atau edema pada penderita gagal jantung kongesif, penyakit hati, atau kelainan ginjal seperti sindrom nefrotik. Efek sampingnya yaitu masalah pendengaran, kebingungan, halusinasi, masalah pikiran atau ingatan, kesulitan berbicara, kelemahan yang tidak biasa, berkedut atau kejang, pernapasan lemah, mudah memar, pendarahan yang tidak biasa, bintik-bintik ungu atau merah di bawah kulit, magnesium rendah, pusing, detak jantung tidak teratur, perasaan gelisah, kram otot, kejang otot, batuk, atau perasaan Selanjutnya ada asam etrakinat. Nama generiknya asam etrastrinik, nama mereknya edetrin, ada ataupun edetrin sodium, bentuk sediaannya tablet oral 25 mg. Kelas obatnya diuretik lu, indikasinya mencegah tubuh menyerap terlalu banyak garam sehingga garam malah keluar melalui urin. Untuk efek sampingnya yaitu penurunan berat badan, diare parah atau encer, masalah pendengaran, perasaan penuh di telinga, kelemahan parah, geram otot, mati rasa atau kesemutan, perasaan pusing, seperti Anda mungkin pingsan, tiba-tiba mati rasa atau lemah, masalah bicara atau keseimbangan, nyeri dada, dan batuk darah. Selanjutnya ada spironolakton. Nama generiknya spironolakton, nama mereknya aldacton atau carospir. Kelas obatnya antagonis reseptor aldosteron, diuretik, hemat kalium. Indikasinya digunakan untuk mengobati gagal jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, atau hipokalemia, atau kadar kalium rendah dalam darah. Untuk efek sampingnya itu perasaan pusing seperti mungkin pingsan, sedikit atau tidak ada buang air kecil, tingkat potasium tinggi, mual, lemah, rasa geli, nyeri dada, detak jantung tidak teratur, kehilangan gerakan, tanda-tanda ketidakseimbangan, elektrolit lainnya, peningkatan rasa haus atau buang air kecil, kebingungan, muntah, nyeri otot, bicara cadel, kelemahan parah, mati rasa, kehilangan koordinasi, perasaan tidak stabil.
Selanjutnya ada mannitol. Untuk nama generiknya yaitu injeksi mannitol, nama mereknya osmitrol. Bentuk sediaannya larutan intravena 10%, 15%, 20%, dan 25%. Kelas obatnya diuretik lain-lain. Indikasinya digunakan untuk membantu tubuh Anda memproduksi lebih banyak urin. Injeksi mannitol digunakan pada penderita gagal ginjal untuk membuang kelebihan air dan racun dari tubuh. Untuk efek sampingnya, peningkatan buang air kecil, mual muntah, demam, menggigil, sakit kepala, pilek, nyeri dada, ruam atau pusing, dan pandangan kabur. Selanjutnya ada chlortalidon. Untuk nama generiknya chlortalidon, nama mereknya Tigroton, Taliton, dan Tenoretic. Untuk sediaannya tablet chlortalidon biasanya tersedia dalam dosis 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg. Kelas obatnya diuretik tiazid, indikasinya chlortalidon sering digunakan untuk mengobati hipertensi, membantu menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Efek next, Kak. Selanjutnya yaitu hidrochlorothiazide. Nama generiknya hidrochlorothiazide, nama mereknya Microzid, hidrodiuril, dan Esidrix. Bentuk sediaannya tablet hidrochlorothiazide biasanya tersedia dalam dosis 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg. Kelas obatnya diuretik thiazid. Indikasinya hidrochlorothiazide efektif dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Ini bekerja dengan mengurangi volume darah dan cairan dalam pembuluh darah, membantu merelaksasi pembuluh darah, dan mengurangi beban kerja jantung. Obat ini juga digunakan untuk mengurangi edema yang disebabkan oleh berbagai kondisi medis, seperti gagal jantung kongesif, sirosis hati, atau gangguan ginjal. Efek sampingnya dapat meningkatkan pengeluaran cairan tubuh melalui urin, yang dapat menyebabkan dehidrasi, penurunan tekanan darah tiba-tiba saat berdiri yang bisa menyebabkan pusing atau pingsan. Selanjutnya Indapamid, nama generiknya Indapamid, nama mereknya Natrilix, Lozol, dan Fludex. Bentuk sediaannya tablet Indapamid biasanya tersedia dalam dosis 1,25 mg dan 2,5 mg. Kelas obatnya diuretik thiazide-like. Indikasinya Indapamid efektif dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Ini bekerja dengan mengurangi volume darah dan cairan dalam pembuluh darah, membantu merelaksasi pembuluh darah dan mengurangi beban kerja jantung. Indapamid dapat membantu mengurangi kehilangan protein dalam urin pada beberapa kondisi seperti nefropati diabetik yang merupakan komplikasi diabetes yang mempengaruhi fungsi ginjal. Efek sampingnya, Indapamid dapat menyebabkan hilangnya elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium dalam urin, pusing atau kehilangan kesadaran saat berdiri.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Ara. Beta blocker. Beta blocker memblok beta adreneptor. Reseptor ini diklasifikasikan menjadi reseptor beta 1 dan beta 2. Reseptor beta 1 terdapat pada jantung, sedangkan reseptor beta 2 banyak ditemukan di paru-paru, pembuluh darah perifer, dan otot turing. Reseptor beta 2 juga dapat ditemukan di jantung, sedangkan reseptor beta 1 dapat dijumpai pada ginjal. Reseptor beta juga dapat ditemukan di otak. Mekanisme kerja beta blocker, ini ada tabelnya, bisa dilihat dua kelasnya. Ada kelas non kardioselektif yang berikatan dengan reseptor beta 1 dan beta 2. Lalu ada kardioselektif berikatan terutama dengan reseptor beta 1. Beta blocker berikatan dengan reseptor beta 1 dan atau beta 2 di berbagai jaringan tubuh. Kemudian secara kompetitif menginhibisi ikatan molekul adrenergic simpatis seperti katekolamin dan medula adrenal, contohnya epinefrin, ke reseptor turun jadi tonus adrenergic normal. Lanjut Kak Seli. Obat golongan beta blocker yang pertama ada bisoprolol, atenolol, carvedilol, labetalol, metoprolol, tartrat, metoprolol succinat, dan oxprenolol. Bisoprolol, nama mereknya ada Beta1, Bipro, Biofin, Biskor, Bisoprolol, Fumerat, Bisovel, Carbisol, Consor, Hepson, low dose, Maintet, Minitet, Opiprol, Selvic. Dosisnya untuk terapi gagal jantung dimulai dari dosis terkecil yaitu 1,25 hingga 10 mg per hari. Untuk terapi hipertensi, gunakan dosis 2,5 mg hingga 5 mg sebagai dosis awal. Indikasinya untuk terapi gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi, hipertensi, dan angina pectoris. Mekanisme kerjanya, bisoprolol bekerja dengan cara memperlambat detak jantung dan menurunkan tekanan otot jantung saat berdetak. Selain itu, bisoprolol juga memiliki efek melebarkan pembuluh darah. Efek samping bisoprolol yang paling banyak terjadi adalah bradykardia dan hipotensi. Efek samping dengan frekuensi 1 hingga 10% adalah pusing, insomnia, bradyarritmia, infeksi saluran napas atas, diare, artralgia, batuk, dyspnea, mual, dan muntah. Sementara itu, efek samping dengan frekuensi kurang dari 1% adalah ekstremitas dingin, hipotensi, depresi, dispepsia, dan bronkospasme. Bisa dilanjut, lalu ada atenolol. Nama mereknya ada atenolol, beta block, Farnormin 50, Internolol 50, Niften, Lotensi. Dosisnya itu atenolol diberikan sebagai manajemen jangka panjang pasien dengan angina pectoris akibat atherosclerosis koroner. Dosis yang diberikan adalah 50 mg per hari. Setelah konsumsi selama 1 minggu, dosis dapat ditingkatkan 100 mg. Berapa pasien membutuhkan dosis yang lebih besar yaitu 200 mg per hari. Indikasinya pada pasien angina pectoris, infrak miokard, dan hipertensi. Dosis atenolol per oral umumnya diberikan 1 hingga 2 kali sehari. Penyesuaian dosis diperlukan bagi pasien geriatri atau pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara memperlambat detak jantung, menurunkan kekuatan jantung dalam pompa darah, sehingga tekanan darah pun menurun. Efek sampingnya terjadi ada hipotensi, bradykardia, diare, gagal jantung, dan muntah. Lalu ada carvedilol, nama mereknya ada Blorec. Dosisnya secara umum, dosis awal carvedilol adalah 3,125 mg 2 kali sehari dengan dosis maksimal 25 hingga 50 mg 2 kali sehari.
Indikasinya menangani hipertensi, gagal jantung, angina, serta mengurangi resiko terjadinya komplikasi setelah serangan jantung. Mekanisme kerjanya bekerja dengan merelaksasikan otot pembuluh darah dan memperlambat denyut jantung. Cara kerja tersebut akan menurunkan tekanan darah, melancarkan sirkulasi darah, dan meringankan kerja jantung. Efek sampingnya yang paling sering itu hiperglikemia, hipotensi, dan bradikardia. Lalu ada labetalol, nama mereknya nggak ada, dengan dosis dewasa dosis awal 100 mg 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 200 hingga 400 mg 2 kali sehari sesuai dengan respon pasien. Dosis maksimal 400 mg per hari dibagi menjadi 2 hingga 4 kali minum. Indikasinya untuk anestesi hipotensi, pengobatan darurat hipertensi, hipertensi setelah infark miokard, dan selama kehamilan. Kerjanya itu dengan cara merelaksasikan pembuluh darah dan memperlambat detak jantung. Efek sampingnya ada pusing, terasa melayang, lelah yang berat, berkeringat, sakit kepala, hidung tersumbat, mual atau sakit perut, mati rasa atau kesemutan. Penglihatan kabur, bingung, keringat dingin, sulit napas, nyeri dada, bengkak di wajah, tangan atau kaki, pusing yang semakin berat hingga pingsan. Terus ada metoprolol tatsat, nama mereknya ada Vapresor, Loprolol. Dosisnya menangani tekanan darah tinggi atau hipertensi dengan dosis 100 mg per hari sekali sehari atau dibagi dalam 2 jadwal konsumsi. Dosis dapat ditingkatkan tiap minggu, tergantung respon tubuh terhadap obat. Dosis pemeliharaan umumnya 200 mg per hari, dosis maksimumnya 400 mg per hari. Indikasinya untuk menurunkan denyut jantung. Mekanisme kerjanya meringankan beban kerja jantung dengan cara memblokir beberapa zat kimia tubuh tertentu seperti epinefrin yang memicu jantung untuk bekerja lebih kuat. Lalu efek sampingnya itu ada pusing, kantuk, kelelahan, suasana hati menurun, mudah lupa, tubuh lemas, tangan dan kaki terasa dingin, diare, sakit perut, sesak napas, kepala terasa melayang, seperti ingin pingsan, jari-jari tangan dan kaki berwarna kebiruan, bengkak pada kaki, peningkatan berat badan tanpa sebab, dan depresi. Lalu ada metoprolol succinat, nama mereknya ada Toprol XL, Lopresol, dengan dosis hipertensi dosis awalnya 25 hingga 100 mg. Indikasi mengobati angina, nyeri dada, dan hipertensi. Lalu kerjanya itu dengan cara memblok efek epinefrin dan membuat dengan kekuatan yang lebih kecil. Efek sampingnya yang selalu ada oxprenolol, nama mereknya Trastakor, efek sampingnya itu secara umum kelelahan, pusing, depresi, sakit nafas, bradikardia, hipotensi, diare, gatal-gatal. Lalu ada oxprenolol, merek dagangnya ada Trasacor, Trasicor, Coretta, Laracol, dan lain-lain. Dengan dosis 80 hingga 160 mg per hari, beta non kardioselektif. Lalu efek sampingnya ada efek CNS, yaitu kelelahan, depresi, pusing, kebingungan, gangguan tidur, efek CP yaitu gagal jantung, sumbatan jantung, kedinginan, hipotensi pada laki-laki. Lalu ada efek berturut-turut, bronkoplasma pada pasien yang rentan, dan obat-obatan dengan beta-1 harus digunakan secara selektif pada pasien ini. Lalu ada efek GI atau NP, hiper atau hipoglikemia, perubahan dalam serum kolesterol dan trigliserid. Ini udah dulu ya, ini udah jam 8, udah lewat waktunya. Nggak apa-apa, nanti diterusin. Ini cukup bagus ya, lengkap. Ini bisa jadi referensi buat teman-temannya juga. Data-datanya diambil dari mana itu? Dari Medscape atau dari mana? Iya Bu, kalau untuk obat-obat dari Medscape sama drugs.com, kalau untuk klasifikasinya dari jurnal Bu, ada Dari jurnal ya? dapusnya Bu. Iya, bagus, ini lengkap banget untuk secara komprehensif ya.
Oke, karena ini udah waktunya udah lewat juga, nggak apa-apa nanti kan di resume semua bisa teman-teman bisa apa namanya dapat referensi yang komprehensif ya. Waktunya udah ini sih udah lewat, nanti kita kalau masih ada waktu kita ini kan lagi kita bacakan lagi ya. Ini yang hadir hari ini berapa orang? 15 ini di absennya 15. Yang di sini berapa orang yang hadir Sally? Iya Bu, hadir semua Bu. Hadir semua ya? Oke lah, Iya. nggak usah saya panggil ya. Iya Bu. Nggak usah saya panggil, langsung saya absenin aja. Kayak gitu ya Sally dan teman-teman, nanti apa yang sudah saya sampaikan dinarasikan di MS Word ya, dijelaskan, dinarasikan gitu kan, dibagi-bagi tuh satu topik bisa berdua. Nanti juga contoh-contoh obatnya itu bisa dimasukkan ke situ ya. Tapi ininya apa? Yang dari saya penjelasan dari PPT itu dibedakan warnanya ya dengan referensi yang lainnya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ibu Jelas jadi ya untuk mau nanya Bu, jadi untuk kerangkumannya itu di Word ya Bu? Apa di Iya, MS Word aja, jangan PPT, MS Word aja ya. Kalau MS Word itu kalau misalnya kalian lihat dari PPT itu kan ngetiknya bisa pakai mic nggak sih? Bisa pakai mic nggak biar lebih cepat? Jadi kalau bisa kita sih ngomong Bu? gitu Heeh. bisa kan? Nah, jadi lebih cepat. Jadi kalau pertama lihat dulu PPT-nya, kemudian dengerin recordingnya, kemudian diresum, dijelaskan. Pakai mic aja biar cepat ya. Pakai mic, kalian kasih penjelasannya situ, boleh kalau ada bagan-bagan tapi harus dijelaskan ya. Kalau ada bagian itu seperti apa. Nanti referensi pendukungnya bisa ditambahkan. Tambahkan juga contoh-contoh obatnya. Itu kayak yang Sally ini kan benar-benar ini nih studi literatur ya Sally ya. Bagus sih. Itu kan untuk obat diabetes juga itu banyak ya. Terutama buat buat yang neuropati ya kan. Jadi tahu tuh untuk neuropati itu apa aja obatnya. Ya untuk kerusakan saraf kan biasanya untuk pasien diabetes itu kan ada ini ya, sarafnya terganggu menjadi lemah, tuh obat-obatnya apa aja. Kalian yang biasa biasa di apotek tuh udah paham tuh, ya, biar teman-temannya juga mendapatkan pemahaman yang baik gitu ya. Seperti itu. Itu ya Sally, bisa dipahami ya Sally. Pakai itu aja Sally kalau biar cepet ya, pakai mic nggak apa-apa. Cuman nanti kalau pakai mic, ngetiknya pakai mic nanti kan langsung ke ini tuh ke teks ya. Cuma nanti kalau ngetiknya pakai mix diperiksa lagi gitu. Jangan udah pakai mix diperiksa lagi apa yang udah tertulis di situ tinggal diedit-edit dirapihkan gitu ya. Iya Bu, baik Bu. Mm. Oke, kalau tidak ada, Ibu ucapkan selamat istirahat. Semoga tidak membebani dengan tujuan ini untuk lebih apa mempersiapkan ya untuk ujian. Tujuannya tidak memberatkan seperti itu. Makanya Ibu kasih trik-triknya itu tadi pakai mic misalnya, kemudian tapi kalian juga dengarkan recordingnya lagi apa yang sudah dijelaskan. Nah, bisa juga nanti cari referensi pendukung ya untuk menambah lengkap. Tapi ingat yang sudah Ibu berikan dengan referensi pendukung itu dibedakan ya hurufnya. Pokoknya khusus yang Ibu berikan tuh warna hitam, yang lain-lain boleh warna yang lain ya, merah boleh. Kalau jadiin satu apa yang ada di PPT dengan referensi yang lain itu warnanya dibedakan dengan apa yang udah Ibu berikan ya. Kalau tidak ada, Ibu izin leave. Terima kasih sudah bekerja keras menyampaikan apa ini untuk tujuannya pembelajaran juga ya. Terima kasih udah sama-sama kita belajar ya, sama-sama juga saling memberi kepada teman yang lain.
Semoga menjadi amal yang bermanfaat ya. Dan juga semoga bermanfaat nanti bisa dipakai ya di pelayanan. Jadi ini bagi yang belum misalnya belum pernah bekerja ini sangat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ibu izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.